Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gue Putu, dan kali ini gue akan ngobrol sama seorang model dan katanya dia tuh punya cerita banyak tentang relationship-nya. Jadi sebagai seorang model itu kan biasanya kegiatan sehari-harinya ada yang purely modeling aja, tapi gue yang satu ini dia punya kegiatan yang nggak cuma sekedar modeling gitu. Jadi kita langsung ngobrol aja. Ini kita kenalan dulu. Di sini ada Clara. Halo. Oke guys, jadi gini, si Clara ini dia itu gue kenal dari teman gue di kantor lama. Dia ini profesinya freelance modeling, tapi dia punya kerjaan utama juga. Nah, sebagai untuk mengawali obrolan kita di hari ini, biar nggak kaku ya, santai aja Clara ya. Jadi coba deh Clara, ini dong kasih tahu dong, si seorang Clara ini biasanya sehari-hari ngapain aja, kegiatannya, kesibukannya, terus kenapa kok bisa jadi seorang model gitu. Karena kan biasanya kalau model itu ada sesuatu yang emang dia kejar. Misalkan gini ya, mau jadi model biar nanti masuk dunia entertainment, mau jadi model batu loncatan biar jadi penyanyi, jadi model biar jadi bintang film, biar kenal artis, biar bla 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 gitu. Kalau seorang Clara ini kenapa bisa masuk modeling? Jadi sebenarnya kegiatan aku sehari-hari itu aku ada kerjaan. Cuma semenjak pandemi itu kebanyakan kan work from home. Ya. Nah terus ada satu teman fotografer, dia minta tolong buat dibikinin portofolio. Jadi dan konsep fotografi yang diambil itu bordir, dimana di situ lebih banyak mencari lekuk tubuh wanita sama, tapi dalam segi art gitu. Dan kebanyakan emang foto-fotonya black and white. Nah, aku sebenarnya ya awalnya itu emang nggak ada niat jadi model, dan awalnya itu emang pure bantuin teman, tapi lama-kelamaan aku jadi ngerti dengan adanya modeling itu, dengan adanya aku lihat hasil-hasil foto yang udah diambil. Itu benar-benar ngasih self love aku itu bertambah. Jadi aku lebih menghargai tubuh aku, terus aku lebih appreciate tubuh aku, appreciate yang udah Tuhan berikan ke aku, terus jadi lebih suka dan jadikan sebagai hobi. Tapi kalau misal hobi itu menghasilkan, ya kenapa enggak? Jadi baru sadar di situ. Oke. Menarik. Jadi Clara ini umurnya masih muda. Dia sekarang kerja juga. Jadi sebagai seorang model tuh bukan kerjaan utamanya sebagai model. Kalau misalkan yang pada mau tahu Clara ini kayak gimana, langsung cek aja Instagramnya di @clara_boudouir. Iya. Boudouir, Clara CLARA _BOUDOIR. Ini dia, lupa sendiri akunnya saking sulitnya. Oke, nanti. Tapi sayangnya Instagramnya di lock nih. Kenapa di lock? Soalnya karena itu kan kebanyakan foto-fotonya agak sensitif ya. Jadi aku nggak pengen semua orang punya akses ke foto-foto aku. Jadi nanti aku filter lagi orang-orang yang bisa follow Instagram aku. Oh, jadi karena di dalamnya itu fotonya
agak kebuka, jadi followersnya itu harus disortir gitu. Iya betul. Berarti kalau misalkan akun-akun yang nggak jelas gitu nggak bakal di-approve? Jarang sih aku approve. Selektif ya berarti ya. Oke, berarti langsung cek aja Instagramnya tadi di Clara_Bodoir. Cuma main Instagram doang ya, nggak main sosmed lain? Belum. Oke. Clara ini sekarang umurnya baru 23 tahun ini ya? Baru ulang tahun dong? Iya. Cie. 23 tahun, masih muda, masih kayaknya lagi semangatnya kerja gitu. Sekarang berarti gini, Clara modeling itu udah berapa lama deh kalau dihitung dari awal yang pertama itu? Hampir 1 tahun sih. 1 tahun? 1 tahun berarti udah ikut banyak dong pemotretan, event-event ikut gak? Event aku ikut beberapa kali. Oh. Tapi sekarang lebih banyak ke private sih. Private itu yang satu model banyak fotografer. Satu banding satu. Satu banding satu. Oke, paham. Soalnya kalau terlalu banyak aku Kenapa? kurang fokus gitu. Hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau misalkan apa namanya? Kalau private yang 1:1, 1:5 itu fee-nya sama? Beda. Lebih banyak yang rame-rame. Iya. Yang private malah. Masa? Ya soalnya kan itu aku yang matangin sendiri dan aku nggak harus bagi itu dengan agensi. Oh pakai agensi juga. Iya. Kalau pakai agensi berarti potongannya Ada potongannya. Gede gak? Ya standar lah. Rata-rata berapa? Kalau misalkan agensi. Maksudnya kan ada agensi pasti beda-beda. Ini seorang Clara pakai berapa agensi atau satu doang? Satu. Potongannya kayak biasa standar kan 75-25, 80-20. Clara potongannya gimana sistemnya kalau sama si agensi itu? Itu aku kurang tahu sih dipotongnya berapa persen, tapi jadi agensi udah ngasih. Oh, berarti dia nggak main persen ya? Kayak misalkan 2 juta ya gue 300 gitu. Kayak gitu-gitu. Ya, jadi agensi udah terima aku bersih, ngasih aku bersih. Jadi udah langsung dipotong tanpa aku tahu itu sebenarnya berapa. Oke, sip. Jadi sebenarnya kamu oke. Kecuali private ya, private kan 1 lawan 1. Gini, soalnya gini kan aku udah beberapa kali ngobrol sama model. Biasanya yang private itu lebih berpotensi apa ya? Lebih berpotensi nggak nyaman gitu. Karena biasanya mereka bilang biasanya ini fotografer banyak atau ya mungkin nggak semua fotografer ya, tapi beberapa ada yang bilang kalau udah 1 lawan 1 itu pasti nanti di akhirnya bakal ada offering lebih. Oke. Kalau aku sih tipsnya nih ya, kalau misal ada fotografer yang coba tanya-tanya terus pengen foto kita, yang pertama kan kita kasih red card kita, terus habis itu kita lihat profilnya itu beneran fotografer atau fotografer apa yang cuma modus doang. Oh, ada fotografer Ada. apa? Bedainnya gimana? Bedanya biasanya kalau itu dari Instagramnya aja udah kelihatan post-postannya, feednya itu seperti apa. Kalau feednya emang hasil foto yang emang benar-benar ya ada nilai, ya kenapa enggak. Tapi kalau feednya aja akunnya akun palsu, terus feednya cuma 1-2 dan itu fotonya nggak jelas, itu sih udah pasti ini ya modus doang. Berarti Nah, yang kedua, oke, lanjut. kan itu kan posisinya itu orang baru ya, kita kan nggak tahu dia kita cuma tahu di sosial media, jadi kita harus bilang gini, oke, boleh, tapi aku bawa teman ya, soalnya teman aku yang biasa prepare semua kebutuhan aku gitu. Nanti kalau misal dia nolak, berarti emang dia niatnya jahat. Kalau dia bilang oke, ya udah berarti emang niatnya emang foto. Tapi ada beberapa yang niatnya, ada indikasi niat jahat kayak. Ada, kalau misal aku bilang mau bawa temen, pasti dia bilang nggak usah lah, sendiri aja, kan kalau sendiri kan nanti jadi bisa ada lanjut ke yang lain gitu, lanjut apa gitu. Kalau misal kayak gitu kan emang udah nggak bener niat awalnya, itu cuma modus. Kalau misal aku suka heran ya sama fotografer yang kayak gitu, kayak kalau emang niat nyari yang begituan, kenapa harus ribet-ribet nyari model buat foto dulu gitu kan, kenapa nggak langsung aja cari PSK gitu kan. Kayaknya beda deh rasanya. Oh gitu, mungkin Kan dia dapat fetish fotonya gitu ya. juga. Dapat fotonya habis motret terus ada sesuatu yang lebih. Ya nggak tahu ya, maksudnya preferensi orang kan beda-beda. Mungkin fetishnya dia memang seperti itu.
Bisa jadi. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, ya udah jago lah ya, maksudnya bedain ini. Kemarin ada ya yang nge-DM dari foto profilnya aja tentara, masa iya tentara fotografer. Udah gitu aku lihat posannya cuma satu fotonya dia pakai baju tentara. Terus abis itu dia minta nanyain red card aku, terus aku jawab kan, soalnya ini paling juga abal-abal gitu ya. Terus tiba-tiba 5 juta deh mbak gitu ya. Terus aku tanya emang konsepnya apa, kasual gitu ya, kalau kasual 5 juta oke. Terus habis itu dia bilang tapi untuk fotonya agak ekstrim ya, ekstrimnya gimana nih? Dikirim lah contoh fotonya, ya ampun. Kenapa contohnya? Contoh fotonya kayak ya kayak dia tuh punya fetish kaki gitu, tau gak sih? Fetish kaki? Jadi kaki yang difoto-foto? Iya, kaki yang difoto-foto, terus tapi kakinya agak vulgar gitu lah ya. Terus aku bilang ini mah bukan kasual ya, aku bilang. Terus nggak, tapi kamu pakai baju kasual tetap nggak bisa dong. Ini tuh kayak tetap aja gue samperin lu terus gue diapa-apain gimana gitu, mendingan nggak usah. Padahal 5 juta lu, ini 5 juta ya udah amat, 5 juta 20 juta gitu. Kalau iya niatnya jahat kayak gitu. Kalau yang niatnya awalnya baik jadi jahat ada kan? Niatnya baik jadi jahat. Sebenarnya kalau kata kayaknya nggak tepat nih kalau terminologinya jahat ya, maksudnya dia memang foto terus akhirnya minta lebih di akhir gitu, itu yang nggak jahat ya, maksudnya kayak ya kan nego, kalau mau ya lanjut, kalau enggak ya nggak usah. Ada nggak? Kalau jahat itu kayak yang dicekokin gitu ya. Iya. Mabok. Dicekokin mabok. Kalau kayak gitu sih banyak juga yang fotografer yang speak modus ini. Oh nanti aku bawa ini ya, bawa alkohol ya. Aku bilang, aduh aku nggak minum alkohol, padahal aku mabuk tiap hari gitu. Udah tahu itu mah modus begitu, lu kata ntar kalau aku mabok terus lu bisa dengan mudahnya gitu menyentuh kan, nggak tahu. Mendingan Oh berarti seorang Clara kalau mabok itu nggak bisa diatur ya? Nggak sadar ya? Nggak sadar kayaknya deh. Oh gitu ya, jangan, kan ada tipe orang yang semabok-maboknya dia sadar, bisa kontrol. Kalau Clara nggak bisa kontrol, berarti hindarin yang kayak gitu kalau udah bawa alkohol. Iya makanya suka nggak tahu deh pada modus-modus kayak gitu. Kalau yang sama-sama sadar, maksudnya bener-bener dia ngomong nih, kan udah selesai fotonya terus akhirnya dia ngajak, ada nggak yang kayak gitu? Ya itu kan tergantung ya, kalau misal aku cocok sama orangnya kenapa enggak. Kalau aku nggak suka ya berarti tergantung orangnya. Tergantung orang. Kalau aku mau ya berarti nggak jahat, kalau aku nggak mau berarti jahat. berarti semua itu ada faktor turunannya. Ya udahlah intinya seperti gitu. Oke. Ada nggak sekilas aja ya, apa faktor turunan yang menentukan seorang, kan tadi bilangnya tergantung orangnya, tergantung Claranya juga, apa faktor turunan yang bikin Clara yaudah mau deh? Itu kan apa ya, suka sama suka kan jatuhnya, suka sama suka, terus itu juga jatuhnya kayak apa ya namanya, suka sama suka berarti berarti emang kita memang tertarik secara emosional atau tertarik secara fisikal kayak gitu kan, itu di luar dari job foto. Jadi mungkin setelah selesai foto terus kita rasa nyaman, terus maksudnya, jadi relationship ya, tapi yang aku maksud itu di waktu yang sama. Di waktu yang sama kayaknya jarang sih, cuma ya jarang berarti ya. Jarang tapi ada ya. Tapi kayak apa sih, itu tergantung satu mood, satu emang orangnya klop, kedua emang kalau udah nyaman itu udah di atas segalanya kan. Iya. Tapi itu aku sebenarnya kayak 1% sih aku kayak gitu, kayak 1%. Maksudnya enggak semua, kayak 1/10 lah ya. Maksudnya dari 10 fotografer mungkin yang kayak gitu satu yang kejadian. Iya, tapi bisa dihitung jari lah, pokoknya enggak semua. Iya, enggak, mesti kalau gitu enggak. Yang aku mau tanya adalah kalau kayak gitu sistemnya gimana? Sistem apa? Apakah ada extra charge pembayaran atau enggak kan itu makanya aku kayak
No, iya makanya kayak kan takutnya gini, beda persepsi. Yang dimaksudkan beberapa ada yang model memang kalau mau kayak gitu ya ayo profesional, kamu bayar aku segini, oke deal, aku akan servis kamu semaksimal mungkin. Nah berarti kan kasusnya kalau di Clara nggak kayak gitu Ya, kan, memang enggak. purely kita Dan sama-sama suka. itu pun biasa, jadi udah selesai fotografi baru bisa nyaman. Udah selesai fotografi. Udah selesai photoshoot baru bisa nyaman kan, ngobrol terus di coffee session baru bisa. Oh, Jadi nggak yang tiba-tiba Tapi- ketemu terus kalau yang kan gini, kalau misalkan foto itu misalkan nih Clara sama si fotografer itu janjian aja ketemu, terus first meet, foto nyaman langsung gitu, ada nggak yang gitu? Maksudnya first meet nih, jadi baru pertama kali ketemu, terus kalian foto-foto, terus Enggak. oh berarti nggak bisa ya kayak gitu tuh, emang harus ada Ikatan. next stepnya lagi, ikatannya lagi. Iya. Ikatannya yang mulai ngebangun siapa? Dia? Atau dari Claranya? Ya kalau aku sih Kayaknya Aries mah nggak masalah sih, pasti duluan juga. tergantung Iya kan? tergantung Tergantung orang. apa lagi? Tergantung orangnya. Tadi belum kejawab faktor turunannya apa? Misalkan gini, ada Oke. orang yang misalnya gini, oke, mau nih akhirnya, tapi at least satu, oke, kita deal. Kalau kita satu, kita punya relationship misalkan, atau kalau nggak punya relationship, at least si cowok ini ganteng lah, atau yang kedua kaya, atau yang ketiga misalkan badannya bagus misalnya. Itu kan faktor turunan. Nah kalau dari Clara, faktor turunan yang bikin Clara mau apa? Ya itu ganteng sama kaya. Oh jadi ganteng sama kaya. Apalagi nggak ada ya? Kayak ganteng sama kaya itu udah mewakili semua ya? Oke, jadi kalau fotografer tuh harus ganteng dan kaya at least, dan nyambung ngobrolnya Iya, gitu. benar. Iya kan? Kalau ngobrolnya nggak nyambung, biar ganteng atau kaya kan aneh juga. Iya. Kan kalau kayak gitu butuh komunikasi Tapi kan? kalau kaya nggak apa-apa. Kalau kaya nggak, tapi kan gini. Tapi kan kalau kaya, bentar. Kalau Clara bilangnya tadi Emang kaya udah. suka sama suka, Iya. kan nggak dibayar. Hubungannya sama kaya apa? Iya nggak apa-apa. Iya. Hah? Kan kalau ya Wait, bisa tangannya lah. nggak bisa Kalau santai. Tangannya nggak bisa santai. Untung nggak ada videonya nih. Kalau ada, rusuh banget. Iya jadi tambah nafsu aja kalau kaya. Tunggu deh. Fakta baru nih. Kalau kaya tambah nafsu. Itu gitu. Aduh. Gimana korelasinya kaya tambah nafsu? Orang ini ya biasanya orang tuh tambah nafsu kalau cowoknya itu misalnya sesuai fetishnya, misalkan aku suka cowok yang kulitnya hitam, atau yang badannya bagus, atau yang itunya gede, atau yang mukanya putih misalkan. Kok ini kaya makin kaya tuh makin nafsu, gimana ceritanya? Dia nunjukin kalau dia kaya gitu. Kan sudah kelihatan dari ininya. Dari apanya nih? Udah gak nyaman duduk ini. Ya dari itunya lah. Cara nge-treat. Ya gitu-gitu. Kalau orang kaya tuh baunya udah kecium 1000 meter. Hah? Gimana 1 kilo? Jauh banget. Lebay. Mana ada orang kayak kecium 1 kilo baunya. Itu mah aneh banget. Oke. Ya, jadi sekarang udah ada garis lurusnya. Ternyata Clara itu semua serba tergantung. Iya. Jadi kalau misalkan fotografer, kalau apa ya, kalau memang mau modus, better nggak usah modus. Kalau memang Clara suka dan memang apa ya, cocok, klop gitu, jadi apa ya, nggak perlu effort buat modus gitu kan Clara. Iya kan? Karena itu kan preferensinya masing-masing. Kalau Clara sukanya gimana, kalau emang pas ya ayo, kalau enggak ya mohon maaf nih gitu kan. Oke. Tadi kita sebelum rekaman sempat cerita katanya udah sempat ngobrol Clara abis putus
Iya nih. Gimana? Kok bisa apa ya? Kayaknya katanya sedih, terus mau cerita, habis putus. Kita mulai dari mana ya ceritanya? Oh, kayaknya dari ini aja. Kenapa bisa putus? Terus berapa lama jalaninnya? Dan cowok itu siapa? Oke. Jadi ini ya kan aku suka main dating app gitu. Oh, dating app. Tangannya nggak bisa diem. Sumpah deh. Dating app itu semuanya kan aku swipe ke kanan. Hah? Kok sama? Iya. Mainnya gini. Nanti udah cocok baru disortir. Iya. Wah, sama kita. Iya. Terus ya, emang itu dating app itu emang tujuan utama itu buat Dating app-nya yang pink atau yang kuning? yang gambar musang. Ya Allah, nyarinya yang Chinese ternyata. Oh, Clara kebaca. Iya, semua dating app udah aku udah aku daftarin. Iya dong. Daftarin semua. Waduh. Soalnya buat nambah followers. Oh, masa sih cuma nambah follower? Ya, tapi kalau ada yang kaya, Oh, bener yang kaya yang coklat, bener. bener kan? Koko. Iya. Oh, Clara suka koko guys. Enggak. Nah, terus tiba-tiba kan kan Tiba-tiba? ada match terus dia langsung nanya nomor WhatsApp. Nah, aku lihat kan profilnya. Wah, terus nih. Aku lihat profilnya nih orang ditulisannya tuh orang mana itu namanya? Oh, daerah. Maksud apa? Aku lupa ya ampun. Enggak, maksudnya Jakarta. Bukan. Jawa. Iya, dia tinggal di Jakarta tapi ininya orang Irak. Oh, Irak. ekspat. Iya, ekspat. Nah, ekspat terus aku lihat kayaknya kaya. Balik lagi. Kayaknya kaya. Aku kasih lah nomor aku. Oke, jadi harapannya oh ini cowok kayak Kaya. kasihan nomornya. Dia bisa bahasa nggak atau mix? Enggak, dia cuma nggak bisa bahasa, dia cuma bisa bahasa Inggris. Oke, sip. Dan itu masih muda, 28. Terus aku lihat profil sama pekerjaannya, oke lah ya. Oke, terus Terus habis itu dia langsung WhatsApp aku. Nah, dia WhatsApp, terus dia dari awal itu udah kayak terbuka gitu sama aku. Hah? Terbuka. Apanya? Masih obrolannya terbuka. Oh, bilang Obrolannya dong. terbuka. Kan jelas. Terus aku jadi nyaman. Oke. Terus habis itu dia mulai ngasih janji manis. Wow, janji Kayak- apa tuh kalau boleh Kayak tahu? ini. Nanti kalau aku udah balik ke Indo, terus pokoknya aku udah fix mau banget nih sama kamu. Pokoknya aku udah serius banget sama kamu. Pokoknya apapun yang kamu mau aku kasih, kayak setiap bulan aku kasih 20 juta. Wah, Iya, ATM kamu yang megang. Mobil, rumah. Aku nggak mau lihat pacar aku nggak pakai mobil. ya, Kan jiwa-jiwa materi aku keluar ya. Terpanggil. kok sekarang ada ya? Maksudnya ada yang percaya gitu. Soalnya nih ya, dia tuh pinter. Dia tuh jago banget. Manipulatif lah. Iya. Jago banget lah, kata-katanya tuh manis dan bikin kita tuh percaya. Soalnya Iya, nggak kan ada gitu bisnis. nggak ada kesan-kesan bohong gitu. Jalanin lah kita. Loh, kan dia di sana. Iya, tapi dia udah balik ke Jakarta. Dia udah ke Jakarta. Dia balik ke Jakarta itu tahun kemarin 2000. Nggak, ini kapan matchnya? Matchnya itu Januari 2020. Oke. Dia balik tahun ke lalu. Jakarta April 2020. Oh, pas corona masih Covid, dia karantina. Abis itu ketemu untuk pertama kalinya. ketemu pertama kali November. Loh, baru November. Iya. Oke, lama juga ya berarti 11 bulan. Dan itu pas ketemu Kenapa pas ketemu? di luar ekspektasi aku. Maksudnya? Yang pertama nih ya, Ah. dari chat-chatan dia aku kira tuh dia kayak, kamu tahu ini nggak sih pemeran Mr. Grey di 50 Shades of Grey? Oh, kamu udah bayanginnya disiksa-siksa gitu ya? brewokan, ya kayak, terus pecinta BDSM. Oh, Clara cinta BDSM. Aku enggak sih, ya demi 20 juta per bulan aku bilangnya. Oh, harusnya anjir, aneh banget orang. Oke, aku mau BDSM. Nah, terus ya pas ketemu ya,
Kenapa pas kenapa gimana? Kayak bocil. Hah, bocil? Maksudnya nggak? Kelakuannya? Iya, atau kelakuannya kayak bocil. ya. Pas ketemu gimana? Nggak kekar kayak yang di foto. Nggak kekar? Enggak. Tapi mukanya sama nggak? Mukanya sama. Iya. Berarti foto lama kali. Ya mungkin ya. Ya mungkin karena habis covid jadi Jadi lebih kurus ya. Terus. soalnya dia katanya habis kena covid ke Indonesia. Terus dia Jadi tingginya nggak bisa ketemu. sekamu? Lebih tinggi dari aku. Oke. Nah terus habis itu pas ketemu kok Ini ketemunya dinner gitu? iya. Terus habis itu Oke. omongannya nggak nyambung sama aku, terus dia kayak garing gitu, tau gak sih, kayak freak gitu, tau gak sih? Garing? Efek sama garing beda loh? Tapi freaknya itu kayak Freak. bercandaannya itu Nggak masuk? nggak masuk, nggak lucu, tapi aku Contohnya gimana contohnya? ya demi 20 juta per bulan aku Itu mulu yang dibahas. Bercandanya orang, bercandanya misalnya gimana bercandanya? ya kayak Jokes yang jokes yang jokes nggak ini, lucu tau gitu? gak sih, yang Bawa udah apa? umum gitu. Oh yang umum. Oh Nggak pernah tuh apa-apa. gimana nih orang Irak tapi jokesnya jokes. Bajunya ya Kenapa? kan itu first date ya, ini pakai baju yang Harusnya ada kalau orang- first date tuh harusnya Ya, bener-bener ada- yang iya. iya kan ada Iya. yang niat gitu ya, tapi Iya. ini pakai apa? Pakai Kolor. kolor warna abu-abu panjang, terus pakai kaos abu-abu, aku inget deh kaos abu-abu. Padahal aku udah dandan cantik banget, udah pakai dress, udah kayak candlelight dinner. Oh kayaknya mungkin apa ya dia mungkin ngiranya Kasual Iya, gitu. casual Tapi kan tetep aja kan biasa. kita ketemu pertama kali tapi itu ini nggak ada dinner kan apresiasi. dinernya di resto gitu Kayak kafe biasa sih. kawasan no Tapi kan itu posisinya malam ya. ya Ya adalah. apa Oke, aku lupakan itu. lupa Demi 20 juta per bulan aku. ya terus akhirnya kan akhirnya itu melulu 3 kali udah ngomong terus jadi akhirnya ketemu Ketemu. ngobrol nggak nyambung Ngobrol, garing demi baik, 20 juta oke Oke. and then terus gimana Ya udah aku tolerir semua kesalahan-kesalahan dia. itu kan di malam itu doang Iya. kan Nah, terus abis itu ketemu lagi yang kedua kalinya. oke kedua Tapi masa sebelum ketemu dia bilang, "Kamu pakai bajunya yang normal aja ya." Astagfirullah, emang baju aku nggak normal. baju normal tuh gimana sih Katanya baju aku tuh terlalu overdress. wah Overdress katanya. Kan aku bilang, "Ya kan itu karena mau ketemu kamu, kan aku excited, aku respect kamu, makanya aku pakai baju yang iya bener kayak gitu kan." harusnya bener gitu Bener kan? dia nggak appreciate ya Bukannya aku yang marah ke kamu, harusnya aku minta kamu pakai baju yang bener. Tapi ya udahlah, demi 20 juta per bulan. tai banget anjing dari tadi Besokannya aku pakai baju kasual yang nggak aku banget gitu. enggak kamu banget tuh gimana casual tuh yang Kayak- kaos oblong Ya kaos Sama biasa? Ya gitu-gitulah. Terus habis itu ya udahlah. aduh Emang kita tuh nggak boleh menjadi orang lain ya kalau di dalam hubungan itu ya, harus tetap iya jadi bener diri loh sendiri. emang harus gitu Kalau kita jadi orang lain di dalam situ itu udah red flags banget ya kan. ya, capek juga kan jalanannya oke berarti setelah pertemuan kedua akhirnya itu masih jalanin tuh demi 20 juta tapi kan belum kelihatan hilal 20 juta per bulan ya Nah iya, aku tahan-tahan. Aku kira ya udahlah, jangan kelihatan materai, jangan kelihatan Iya, materai. pelan-pelan sabar paringono sabar Paling dia cuma transfer GoPay gitu doang kan. GoPay GoPay. GoPay GoPay. GoPay GoPay ya. berapa Ya 200, 300. Recehan sih. kayak Tapi ya demi 20 juta. anjing ini jadiin covernya lah demi 20 juta per bulan rela ngelakuin apa aja Terus ya. Terus abis itu dia jadiin kan aku ulang tahun. ya Aku ulang tahun, terus aku minta dong kado. Terus kata dia, "Ya aku beliin iPhone nih buat kamu." wow Gitu. Terus kok oke, ya udah mana. Aku ajakin ketemu, dia alasan mulu. Terus dia bilang, "Iya, maaf ya aku tuh sibuk. Soalnya aku beliin kamu iPhone." wow Kayak apa banget sih nih orang, jadi kayak kesannya gimana sih? Iya kan, ngerti kan? Terus dia juga kayak, oh nggak sih,
em, kayak aneh gitu, tau nggak anehnya? Anehnya tuh, gimana? ini orang katanya kerja tapi kok tidur mulu. Hah? Iya, tidurnya lama banget. Kok tahu tidur dalam? Kan dia kan WA-an. Emang WA-nya Maaf dia ya, ngomong, aku lagi tidur ya? maaf ya, aku baru bangun tidur. Oh. Kayak gitu-gitu loh, kayak masa jam segini baru bangun tidur, kayak lu kejar nggak Sore sih? gitu. Iya, dia bilang sip-sipan, tapi ya masa sih sip-sipan gitu. Ya jangan security. Jangan dengerin. Nah yang gue bilang gini, pas ketemu dia bilang, aduh kaki aku capek nih. Oh bener security. Emang Habis ditendang senior. Oh, kok capek? Iya, soalnya berdiri terus. Terus Oh aku bener security. aku bilang, Makin kelihatan Aku nih bilang- hilalnya. emang kamu security gitu. Oh Kata dia, bener. enak aja aku security. Enggak, ini tuh emang aku tuh kerjanya di lapangan. Iya itu Di security. lapangan buat ini survei gitu. Oh. Ya aku kan nggak ngerti ya kerjaan dia itu apa ya. Sumpah kayak dia kan bisa aja bohong di LinkedIn aja. Aku searching kan di LinkedIn semuanya aku searching. Aku liat Clara di LinkedIn dah. Clara main LinkedIn. Gara-gara itu jadi pengen nyari di LinkedIn beneran anjir. Gak usah dicek aja. Lari-lari ya. Ada gak sih? Nggak ada. Lah kok nggak ada? Pakai nama palsu? Enggak. Terus apa dong? Ada deh. Udah deh, nggak usah dicari. Enggak penasaran. Aduh, typo lagi anjir. Ya, kok nggak ada sih? Kok cari di LinkedIn? Ya udah, alhamdulillah nggak ada. Coba penasaran. Mungkin pakai ini. Ketahuan. Ya ketahuan. Ya ketahuan. Ya, do your best. Do your best mendapatkan suami kaya. Oh gitu. Connect Jakarta betul. Ada lucu banget. Anjir aja. Kayak baru kali ini ngobrol di podcast terus nge-add di LinkedIn anjir. Goblok. Bentar lagi. Santai ya. Ya. Oke. Lanjut tadi belum selesai. Gimana sih? Udah ya, aku cek di LinkedIn. Oke, di LinkedIn-nya apa tulisannya? Di LinkedIn benar kata jabatannya dia sama gitu yang dikasih tahu ke aku. Berarti Ya, benar. terus aku tanya, kamu punya Facebook nggak sih? Oh, Facebook aku udah nggak pakai lama. Instagram aku nggak seneng main media sosial gitu. Oh ya udah deh. Ya udah deh, aku udah nggak cari tahu. Aku emang kan sebenarnya aku nggak fokus ke dia doang kan. Tapi Iyalah, ya, kan tetap tadi aku- yang moonnya ada Leo. Baru bener kan? tapi aku tetap fokusin. Maksudnya aku tetap kasih effort ke dia. Ya iya dong. Nah. Kan ada backupnya. Jadi aman-aman aja. Terus tiba-tiba ya, lagi anget-angetnya ya, lagi Apanya anget-angetnya nganget? hubungan gitu ya, Oh, hubungan bilang lagi dong. lagi sosit-sositnya gitu ya. Tiba-tiba aku nggak ada angin, nggak ada hujan, Hah? pengen ngecek Gojek. Lu tahu Gojek, aplikasi Gojek? Maksudnya aplikasi Gojek Aplikasi yang Gojek biasa? ini aplikasi Gojek ya. Jadi ada OkCupid lagi. Sumpah ini orang semua dating dicari nyari duitin di dating anjing. Aduh. Ini kan, itu kan ada beranda ya. Ya, Nah, benar. ada beranda itu ada cerita. Jadi orang transfer Oh, ada cerita. kelihatan. Ya, Sekarang kan? ada timelinenya. Timelinenya ada kan. Terus. Dan tiba-tiba aku lihat ada timeline dia sama cewek namanya Tit gitu ya. Ada ininya love. Nyensor sendiri. Ada ininya. apa captionnya love. Hah, lo? Iya, captionnya simbol hati, sama persis sama yang dia lakuin ke aku. Jadi dia kalau habis transfer GoPay itu selalu ngasih simbol hati. Oke. Nah, tiba-tiba itu timeline dia lupa Lupa di nggak? hide. Iya, lupa dia. Jadi dikirimnya ke teman. Nah, aku lihat itu udah yakin ini orang transfer ke siapa lagi nih. Kalau transfer itu kan nggak mungkin kayak apa itu namanya cewek loh. Kalau misal terus kalau ekspor tuh ngapain transaksi pakai kayak gitu Iya juga ya. bener ya. Jadi aku langsung komen aja tuh di timelinenya. Siapa nih babe? Mukanya gitu deh, bete banget. Siapa ini babe gitu ya. Sengaja aku tulis babe biar
kepancing gitu. Akhirnya kepancing tuh cewek langsung balas. Oh, ceweknya juga balas. Iya, ceweknya langsung balas. Loh, ini siapa? Aku bilang, aku pacarnya gitu ya. Terus. Aku boleh minta nomor WhatsApp-nya nggak? Tuh ceweknya bilang tuh. Iya boleh dong gitu. Aku kasih kan. Nah dia, aku yakin dia masih tidur tuh, makanya dia nggak ngecek notifikasi. Capek habis berdiri. Iya, yaudah. Terus aku chattingan tuh sama tuh cewek. Si cewek ngiranya aku lagi ngeprank dia, ya kali aku ngeprank dia, emangnya aku YouTuber. Anjir. Oke. Terus Dia kayak nggak percaya gitu. Nggak mungkin orang aku teleponan sama tuh cowok tiap hari, masa sih kamu ceweknya, kamu ini kali bohong gitu. Boleh minta screenshotannya nggak? Kalau aku sih apa ya, aku udah yakin nih cowok emang selingkuh, makanya aku udah percaya, udah fix. Nah kalau di cewek masih kayak masih menolak. Menolak bahwa si cowok ini nggak bakal selingkuh. Iya, soalnya teleponan tiap hari katanya, terus kontekan tiap hari, ya sama kayak aku lah, semuanya dikontekin, jam dan waktu sama. Foto-foto dikirim buat dua orang. Iya, semuanya sama, yang foto yang dikirim ke aku sama foto yang dikirim ke cewek sama semua. Terus aku screenshot kan semuanya, terus aku langsung marahin tuh cowok. Dia kan emang belum online, tapi aku langsung marahin. Di Siapa chat nih, di chat. Iya, langsung siapa nih gini. Langsung aku maki-maki, ya aku kan nggak tahanan ya, kalau kayak gitu aku nggak bisa. Ini aku langsung maki-maki. Mana sih 20 jutanya belum? Berani selingkuh ada. 20 juta dulu baru selingkuh. Enak aja lo. Terus tuh cewek aku kirimin tuh bukti-buktinya, tapi anehnya tuh cewek masih kayak denial gitu loh. Kayak masih nggak percaya kalau tuh cowok itu selingkuh. Terus aku tanya, kamu udah berapa lama sama tuh cowok? Ternyata dia deketin cewek itu sama di bulan yang sama waktu si cowok itu ngedeketin aku. Oke. Terus ketemunya di mana? Di aplikasi lain, tapi bukan di dating app. Coklat. Iya, dating app-nya beda. Wah, emang penjahit kelamin ini orang. Terus abis itu, kamu udah pernah ketemu? Aku tanyakan. Aku belum pernah ketemu sih kak gitu. Lu bisa-bisanya belum pernah ketemu jatuh cinta? Iya, soalnya aku dijanjiin 3 juta per hari kak. Kok beda 17 juta? Waduh, kok wah, aku 20 itu dong. Terus 3 juta UMR dong. UMR mana? UMR Jogja. Nah makanya dia tuh siap lagi tuh cewek tuh sama-sama Arab. Jadi tuh cewek tuh kayak kan udah, kalau cewek Arab itu kan nggak boleh sama yang pribumi atau apa, pasti harus sama yang Arab. Nah jadi dia tuh udah yakin banget sama tuh cowok, udah baik kayak, terus kelihatannya cinta banget gitu. Ternyata buaya. Buaya. Terus abis itu dia nggak percaya tuh soal dia tuh selingkuh. Terus aku kasih lihat, ya udah nih lihat aja bukti-buktinya. Nah akhirnya tuh cowok bangun tuh dari tidurnya. Waduh. Nah karena lihat chattingan aku udah marah-marah, kan otomatis sudah nggak ada harapan kan sama aku. Oh iya, harusnya. Iya, jadi kayak udah nggak bisa diperbaikan. Iya, nah sedangkan si cewek yang lainnya itu kayak masih denial gitu loh, kayak masih terus kayak percaya aja udah bisa. Terus bisa akhirnya tuh si cowok kayak ya udah deh, aku ambil yang belum pernah ketemu gitu kan, ibaratnya gitu kan. Akhirnya gini, lebih murah lah, dia 3 juta doang kok. Oke, aku telepon ya gitu ya. Dia WA gitu ke aku. Nah pas telepon, kamu tahu nggak dia ngomong apa? Kan aku langsung marah-marah ya. Aku kan orangnya kayak temperamental gitu ya. Kan ada Leonya. Temperamen. Tahu nggak dia ngomong apa? Kamu tahu nggak bedanya antara obsesi dan kewarasan? Dia ngatain aku nggak waras aja. Kan tambah speechless ya aku ya. Gila nih emang Pisces. Gila. Kok sampai segitunya ya? Sumpah kan aku langsung speechless. Shut the fuck up gitu. Terus langsung oke, dia bilang gitu, terus dia matiin, terus kasih, ternyata itu pas telepon itu si cewek yang lain ikut dengerin. Jadi gini, dia bilang ke cewek itu kalau aku tuh obsesi sama si cowok. Jadi semua chat-chat yang udah aku screenshot itu fake katanya. Dibilang palsu. Iya, katanya aku yang
mengada-ngada. Katanya aku yang halu gitu. Wah. Parah nggak sih? Kayak playing victim banget anjing. Kok aneh banget ya? Track banget kan, ya ampun. Kayaknya dia udah kehabisan ide. Ya udahlah, pakai carain aja diadu domba jadinya. Iya, jadinya. Nah, terus si cewek itu masih nggak percaya dong. Kayaknya dia lebih polos deh. Jadi dia lebih gampang maininnya. Lebih gampang dikibulin gitu ya. Umurnya masih muda juga. Dia 24 si cewek. Bos, lebih tua Iya, setahun malah. cuma emang dia di daerah. Oh, pantesan. Kamu kan di kota nih. Iya. Nah, terus si cewek itu bilang dong, ya ampun, itu foto-fotonya kenapa bisa sama persis yang kamu kirim ke aku sama ke kamu kirim ke dia sama gitu. Oh iya, itu pasti si aku ini udah nge-hack HP dia. Ya kali emangnya aku hacker. Ya ampun, sumpah aku nggak habis pikir, sumpah. Goblok banget ya, maksudnya kayak aneh banget. Aneh banget, lu maksudnya percaya. bikin alasannya itu nggak masuk akal ya nggak sih? Bener, Nggak masuk nggak akal. masuk akal. Kayak aneh banget terus. Terus si cewek itu kayak mulai kehasut gitu ya. Terus aku bilang, wake up. Masa iya aku obsesi ke dia? Apa yang diobsesiin? Ya selain duit 20 juta per bulan. Lagi-lagi 20 juta per bulan anjir. Terus habis itu si cewek itu bilang, Kak, aku ini deh, bisa nggak kita lewat Skype telepon terus? Wow, Skype? Iya, Skype terus screen apa ya? Share screen ya. Terus oh iya bisa gitu. Baru tuh dia percaya. Oh. Baru tuh dia mulai pakai logika dia. Oke. Ini nih aku tunjukin nih chat-chat ya dari awal sampai akhir. Sama semua. Terus habis itu dia nangis. Ya ampun, Kak, aku kira tuh dia udah yang ini banget loh, maksudnya kayak udah yakin banget sama dia, nyampe orang-orang yang sampai cowok-cowok yang deketin dia tolak-tolakin, maksudnya yang udah ngelamar demi tuh cowok yang ternyata dia awalnya ngira tuh aku ngeprank sama dia, padahal kita berdua yang di-prank. Enggak, terus akhirnya kalian gimana? Putusnya di situ. Terus selesai udah. Aku maki-maki. Gila lu ya, udah selingkuh, ngatain gue obsesi. Gila lu emang gila lu gitu, terapis lu ya. Lu nyadar nggak? Lu itu udah apa ya? Sosiopat. Mana dia ngerti lu gua. Iya, maksudnya itu dalam bahasa Inggris ya. Ini kan aku translate. Udah sosiopat ya, playing victim, terus halusinasi. Semua penyakit mental aku kasih ke dia, sumpah. Udah deh, sumpah lu butuh psikiater gitu aku bilang gitu. Terus berarti udah selesainya di situ. Terus habis itu dia masih nggak ngaku ke cewek. Oh, masih nggak ngaku. Enggak, itu si aku itu, Clara itu malesuin chatnya. Nggak mungkin dia selingkuh gini. Dia tuh emang obsesi banget ke aku ya. Kayak kesel nggak sih? Aku tuh keselnya bukan kehilangan dia, keselnya aku difitnah aja. Terus habis itu akhirnya karena aku udah ngasih banyak bukti ke tuh cewek, akhirnya tuh cewek ya menggunakan logikanya ya. Akhirnya percaya, terus dia percaya, mutusin. Terus awal dia masih takut mutusin tuh cowok karena dia kan agamis ya keluarganya. Nah, sedangkan banyak foto-foto dia yang udah kesen ke tuh cowok. Iya, Jadi takut disebar. Foto-foto biasa tuh. Iya, foto-foto yang agak vulgar gitu. Foto telanjang. Ya gitulah. Ya biasa kan namanya juga pacaran lah ya. Nah, ya salah sih, belum pernah ketemu. Iya, belum pernah ketemu sayangnya. Bodoh. Sayang. Bodoh. Berarti kalau udah ketemu nggak sayang. Tambah sayang lagi. Lah, berarti kalau kondisi, tapi kamu ada ngirim kayak gitu juga ke dia nggak? Ya ada sih. Tapi ya ada, gitu. tapi aman. Aman. Kalau aku sih bodo amat, yang aku sebar juga nggak apa-apa, kan gue cakep di pojok. Cuma banyak yang coli ntar. Nah, kalau foto dia yang aku sebarnya, ya ampun udah kecil. Oh, kecil. Anjir, katanya Irak, Arab, masa gak sesuai ekspektasi. Iya, pokoknya nggak sesuai ekspektasi lah. Waktu itu demi 20 juta per bulan. Terus komplain nggak? Dasar Arab KW. Terus akhirnya tuh aku sama si cewek itu akhirnya kita buka-bukaan semua. Semua yang udah dijanjiin, terus semua bullshit dia
udah kebongkar semua. Ya ampun, emang laki-laki jahanam ya. Dari yang emang kakak dijanjiin berapa per bulan? Dijanjiin segini sama aku. Dia bilang dia punya rumah di ini. Ya, iya, katanya elit. Apaan elit? 900 juta per bulan. Mana ada rumah elit 900 juta per bulan? Hah? 900 juta harganya. Wow. Mana ada elit 900 juta. Terus udah gitu kebanjiran gini-gini. Banjiran? Iya, terus ada lagi banyak lah cerita-cerita. Pokoknya semua aib-aib dia itu udah. Terus abis itu kita baru nyadar, ya ampun, sebenarnya kalau dilihat-lihat ini dia kebanyakan jeleknya sih ya kak. Iya, sebenarnya jelek ya. Tapi yang lebih dirugikan ya kamu, karena dia nggak ketemu sama sekali. Dia nggak ngeluarin uang. Ini deh, dia udah invest berapa ke kamu? Kira-kira udah berapa, ngasih berapa? Kurang lebih kalau in total udah ngasih berapa ke? Siapa si cowok itu? Iya dong. Ya ampun. Berapa in average atau enggak? Ya kalau lupa kira-kira udah berapa gitu? Dia baru 10 juta. Anjir, setahun baru 10 juta. Iya, tapi kan itu frekuensi loh, kayak GoPay 200, 300 Rutin. kan masih receh ya. Paling kalau aku pengen makan GoFood dong gitu. Oh ya ampun. Terus abis itu maksudnya kayak yang gede-gede itu belum ada ini loh, belum ada sama sekali, baru omongan doang Ya, nah terus abis itu kalau si sama cewek itu ya iya sama juga. Kadang aku sama si cewek itu dia kayak ini loh, bilangnya dia single, padahal apa dia tuh duda. Oh dia duda? Duda, tapi nggak ada anak. Sama cewek Indo. Dan ternyata abis itu kebongkar semua Twitternya. Ternyata dia punya Twitter dan isinya tahu apa? Repost kayak kamu tahu simel gitu? Retweet ya, simel gitu tuh nggak sih? Tahu. Nah iya, jadi kayak di fetish dia tuh simel. Hah? Iya, Anjing. kayaknya. Nah makanya kita udah konklusin kayaknya dia tuh bottom deh. Iya anjing. Ih. Iya, bukan bottom, dia biseksual. Oh iya, kayaknya biseksual. Iya, deh. jadi sama cewek nafsu, sama cowok nafsu, dan dia bisa switch juga. Itu bahaya tau, itu potensi penyakitnya gede. Nah, sampai sebenarnya apa tuh ya? Aku ngeliat dia tuh kayak freak tau gak sih? Kayak dia punya fetish kaki gitu. Aku kayak fotografer yang tadi. Iya. Gimana Karena sih? ini 20 juta per bulan. Tai. Jadi ngomong Dia- fetishnya dia kaki. Iya, Kaki dia- diapain? Dia foto doang. Hah? Dijilat-jilat masnya. Oh, Iya, pas tapi lagi itu dia dijilat-jilat. minta foto kaki itu sering banget gitu. Terus ya kayak emang orangnya agak freak sih, kayak kalau aku freak. ya jadi dia kayak pengen aku deket sama cowok lain. Terus? Tapi dia lihat gitu. Oh, maksudnya di ranjang main sama cowok lain. Iya gitu lah kayak Se ekstrim itu dia. iya. Terus cowok Dari awal-awalnya tuh aku kira tuh kayak Mr. Grey gitu, tau gak sih yang iya, yang bener-bener kayak Iya. ini cowok gila banget di luar ranjang. biasa. Tapi ternyata pun Gimana cerita? kacau parah sumpah. Gimana cerita awal? Ini yang awalnya kacau parah itu pas gimana cerita awalnya? Iya kan, tau gak sih kayak Belum dong, nggak tahu dong. kalau BDSM itu kan Iya. aku kan dia kan bilang dia pokoknya aku tuh suka cewek yang Oke, submisif gini. Oh, kamu kan dominan. Dia bilangnya begitu. Ya udah ya. Kamu ya, switch. Jadi kamu switch nih ceritanya. Oke. Terus habis itu ya udah ya, aku kan sebelumnya pernah kan pengalaman BDSM. Pernah. Terus? Dan itu tuh kayak peralatannya tuh proper loh. Iya, ada perban Ada sendiri. mainannya ada- proper. Iya. Tahu nggak pas aku ketemu dia? Gimana? Dia ranting kayu. Ranting kayu. Itu ranting kayu doang. Ranting kayu diikat di tangan gitu. Apanya BDSM dipakai ranting kayu? Iya, nanti ini dipukul-pukul aja. Oh, disabet-sabet gitu. Kan kayak Ranting kayu. beneran kaya nggak sih? Terus jadi gini, selama sama dia hubungan kamu udah sedalam itu tuh, udah lumayan dalam dong. Maksudnya udah sampai ngikutin apa aktivitas seksual aktivitinya jalan dalam, terus kamu sama dia sejauh apa explore-nya?
ya udah nyampe ini hubungan badan, cuma nggak di luar dari ekspektasi aku kira. Ini tuh pas pertama akhirnya itu kejadian, ceritanya gimana? Ya kan kita Kan tadi ketemu udah pertama 11 ketemu bulan, di November itu kan ketemu. nah Terus pertemuan kedua ini di hotel. Terus aku oh lihat dia tuh, yang mau ya kita berdua lah yang mau, masa dia doang yang mau. demi 20 juta. Ini 20 juta per bulan. ternyata pas udah ketemu kayaknya dari luar wah Arab Ini nih. beneran kaya nggak sih? Kadang aku mikir gitu ya, masa ya? Soalnya hotelnya masih 300 ribuan. Ini beneran kaya nggak sih gitu? Tapi Udah gitu dia bilang punya mobil, kenapa pakai Grab car? Terus disewain kali. dia bilang iya nih soalnya macet, jadi ya mendingan pakai Grab car aja yang nggak ribet gitu. Oh ya oke gitu. Oke. Terus akhirnya jadi kejadiannya di hari itu, di pertemuan kedua kalian yang mau, dan apa ya, mungkin bayanganmu udah kemana-mana gitu ya pikirannya ya. Ternyata Pikirannya ngeng. ternyata yang kamu rasain apa pas misalkan kan gini, kalian ketemu akhirnya oke, kita ketemu di hotel, kita kayak gitu, terus pas udah di dalam kamar langsung mulai itu, terus langsung drop dong. Ya nggak langsung mulai, pasti ngobrol-ngobrol dulu, Iya, tapi maksudnya obrolannya juga nggak nyambung. Emang kita tuh nggak sefrekuensi tahu, kayak obrolan dia sama obrolan aku tuh beda banget, kayak Nggak masuk kita ya? kita nggak se-vibe gitu sebenarnya, tapi aku paksain aja ya udah. demi yang tadi. Terus akhirnya setelah kejadian udah selesai, terus kayak anjing kok begini sih gitu. Iya, sumpah kayak di luar ekspektasi aku banget. Sumpah, Jadi parah banget. satu dia nggak sesuai ininya, terus ukurannya juga, performanya juga. Iya, Ih, parah sih. sumpah fingering aja nggak bisa. Nggak bisa dia. Sumpah dia cuma Bener-bener omongan, bocil sih emang kayaknya. bocil, omongan doang. Terus tau gak sih, karena dia desperate karena broken home mungkin ya, jadi dia nyari banyak validation dari cewek-cewek di dating apps. Terus habis itu dia juga sempat bilang gini, kayaknya kalau aku nggak kaya itu nggak ada deh cewek yang mau deketin aku. Makanya dia pura-pura kaya. Oh, pesimis orangnya. Anjir. Terus kalau misalkan kayak gitu, Makanya dia ngedeketin cewek dengan semua janji-janjinya itu. anjir lah. Itu mah nggak enak banget, maksudnya udah Enak. udah di dalam situ ternyata nggak sesuai ekspektasi. Terus dia cerita-cerita fetishnya mau ditonton orang gitu. Dia juga tetap Iya, dia tuh ngotot mau. dia tuh kayak apa tuh namanya? Ya aku nggak turunin lah, kayak gitu, yang kayak gitu-gitu kan terlalu aneh lah ya. Terus Kayak ekstrim lah. Iya. Takut nggak dapet aja. lagi kalau sama si cewek yang satunya, ya ampun, kok tahu nggak sih pas PCS kan gue suruh dia bikin gue horny ya kak, masa gue disuruh ngebayangin, coba bayangkan foto-foto kamu tersebar sampai orang tua kamu melihat, ya mana bisa gue sange nggak, mana bisa gue Nggak sange. becek dong. Terus ya ampun, kan aku bilang emang dia tuh nggak jago mana ada Anjing. bikin orang horny suruh Mana ngebayangin ada, begitu. iya. Yang ada itu ngedrop anjir. Yang ada panik lah. Aneh banget. Maaf, Coba bayangin kesebar. Panik lah. Panik gak sih? Ya panik lah. Gimana sih, aneh banget itu. Sumpah. Itu sih maksudnya udah ya kalau kayak gitu di awal memang berarti kesalahanmu dari awal adalah tetap percaya angka 20 juta itu sih. Emang Harusnya itu enggak. iming-iming itu, dan karena dia sering transfer GoPay jadi aku kayak ya oke lah gitu, percaya gitu. Terus nih ya, kan dia bilang dia tuh lagi di Jawa Barat. Ya, Jawa Barat kan luas. Iya, Jawa Barat, Bandung apa Bogor gue lupa. Oh. Terus habis itu si cewek itu bilang, ih orang dia di Malaysia. Hah? Kok beda lagi sih? Sumpah dah. Ih, dia ngirim video ini nggak? Iya, dia ngirim video ini habis pulang dari gym. Emang sih gue lihat ya backgroundnya itu gedung-gedung, gue kira Jawa Barat emang udah maju ya. Anjrit lah. Aku kira emang Ridwan Kamil luar biasa ya gitu, bikin gedung-gedung gitu. Anjir, aneh banget sumpah. Itu mah terlalu polos kayaknya deh orang-orang cewek itu. Jadi kesannya kayak wah, si cowok itu ngerasa ini cewek nih bisa Ini cewek baik-baik, dibohongin. cewek baik-baik, keluarga baik-baik, calon dokter. Hah? Wah, Mungkin calon dokter makanya sih. ini. Kayaknya Terus terlalu masih baik dulu, belajar tuh, jadi nggak kayak ngerti. ini kayak apa namanya? Ya gitulah. Apaan? Mungkin gampang dimanfaatin gitu, gampang dimanfaatin. Nah terus habis itu kita
kita mau ngerjain tuh cowok. Waduh, Kita kerjain sekongkol. balik. Iya. Kita kumpulin semua bukti-bukti, tau nggak? Terus? Kita kumpulin semua bukti-bukti. Terus abis itu baru tuh diserang satu-satu. Luar biasa. Tanggapannya tuh kayak orang cacing kepanasan, tau gak sih? Kayak cacing udah ketahuan gitu. Sumpah, kocak banget, sumpah bener-bener punya penyakit mental. Terus dia gimana? Ngomong ke kalian nggak? Tetep denial, tetep bilang ya udah deh, kalau misal itu yang mau kamu percaya, kalau misal itu yang bikin kamu bahagia, ya udah percaya aja sama Clara gitu. Padahal apa? Itu kan gaslighting ya. Iya. Itu ngecoba ngerubah psikologi tuh cewek. Soalnya tuh cewek tuh gampang banget ini, tau gak sih? Ke rubah-rubah, Iya. kayak terpengaruh gitu. Iya, gampang berpengaruh. Orang itu biasanya lama banget kalau ditekan gitu, di-push tuh langsung kayak aduh takut, panik gitu. Iya. Terus kayak ya apa emang aku yang salah ya, apa emang aku yang salah ya, apa emang dia itu bener gitu. Iya. Soalnya si cowok itu emang dulu tuh sempet aku mau ninggalin dia kan, tapi dia bilang ini, ya kenapa gitu, enggak kok, aku bakalan ini aku bakalan serius sama kamu, aku kan dia kayak gitu lagi, sumpah. Ya ampun, sampai segitu. Nah, punya penyakit mental, aku udah nggak mau lagi sama cowok bisnis. Berarti Sekarang nih kalau di dating app kamu zodiaknya apa? Aku bisa sama, oke baik. Berarti kalau misalkan Zodiak Semi. dari kamu, ya kita bisa bahas zodiak secara detail nanti kali ya, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi buat ngobrol. Itu kayaknya lebih panjang, itu soalnya lebih ribet kan. Berarti kalau misalkan dari dating apps, semua dating apps nih, dari sekian banyak nggak ada yang cocok apa? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Yang ketemu udah berapa orang? Banyak? Dating app itu ibaratnya kayak klubnya online. Jadi sekalipun misalnya kamu udah match sama cowok, Aku nggak mau match sama cowok. misalnya Apalagi? kamu match sama cewek nih, Iya. kamu pacaran nih, mungkin aja kamu bosan sama tuh cewek, kamu buka lagi tuh di dating app, scroll lagi, cari yang lebih baik lagi. Enggak sih, kalau aku enggak, aku tergantung sih. Kayak kalau aku udah ngerasa nyambung nih ngobrolnya, dan aku ngerasa kayaknya dari segala aspek cocok gitu ya, nggak harus jadi pacar, kita as a partner juga nggak apa-apa, yang penting kita nggak sama-sama saling ngerugiin, terus kita nggak sama-sama saling ngekang. Oh, FWB dong kayak. No, FWB beda lagi konsepnya. Ini lebih ke kayak ya kita as a friend aja biasa, tapi ya kita karena sama-sama klop. Karena gini, terkadang sama-sama klop itu bisa lebih nyaman ketimbang yang kalian pacaran. Kalian punya status in relationship, tapi nggak senyaman sama partner doang gitu, atau sama temen biasa gitu. Kadang kan kita nggak bisa maksain buat nyambungin untuk beberapa hal gitu ya. Makanya kalau di dating app itu aku lebih ke cari orang yang komunikasinya nyambung, Benar-benar. nyaman, dia tahu kondisi sebenarnya. Iya benar. Karena aku sebagai orang yang main dating app, aku semuanya nggak ada yang fake, semuanya aku pasti ceritain aku kondisinya gimana, semua nggak ada yang palsu, semua aku ceritain semua. Kenapa? Karena aku orangnya nggak bisa multitasking. Takutnya ketika aku bohong jadi orang lain, terus aku melakukan hal yang sama di orang lain juga, 2, 3, 4, 5, 6 atau more, jadi bakal ketuker-tuker. Sama, iya. Takutnya Jadi salah gini, gitu. aku cerita ke cowok ini aku kerja apa aku enggak ya gitu. Aku cerita ke cowok ini aku tinggal sama tante aku apa sama mama aku ya. Anjir. Kadang ini ketukar-tukar gitu. Sumpah. Terus berarti yang dari dating apps kan banyak tuh tadi main dating apps. Udah berapa orang yang dating apps? Oh, banyak banget. Ah, serius? Sumpah. Dan itu aku ketemu orang dengan sifat yang beda-beda. Wow. Dengan ya apa ya? Pengalaman yang lucu-lucu, aneh-aneh. Itu yang sebenarnya kita cari kan. Luar biasa Iya, gitu. ada hal-hal yang gitu. Sumpah kalau dating apps itu kayak pengalaman aku kayak apa ya, ketemu yang aneh, ketemu yang freak, ketemu yang baik banget, ketemu yang malah ngasih kerjaan, banyak banget. Kalau Fotografer aja kayaknya banyak kan dari dating app. oh gitu. Mereka add IG terus malah jadi ini kan jadi duit. Betul. Jadinya ke convert ke cash money Networking. juga kan, namanya networking.
Kalau dating apps yang kayak ujung-ujungnya ya udahlah langsung to the point aja, ada nggak yang kayak gitu? Ada sih pasti ya. Ada banyak yang are you into FWB? Nah, thank you. Iya ya, kenapa ya orang senang pakai istilah itu ya? Iya. Aneh aja itu. Kayak menurut aku itu kayak ibaratnya lu mau gratisan tapi lu ganti namanya ya FWB. Itu nggak sih? Iya. Tapi kalau misalkan dia minta kayak gitu terus ada nggak pernah kejadian orangnya tuh kayak ini tipenya Clara banget nih, terus dia baik, terus ya udah ketika dia offer itu ya udah go ahead aja, ayo, ada nggak yang kejadian kayak gitu? Kayaknya nggak ada, itu kayak drain energi aku terlalu banyak, kayak buang-buang energi aku, mendingan aku duitin orang. Iya, maksudnya ada nggak kejadian kayak gitu? Belum sama sekali. Oke, berarti kalau di Tinder itu atau aplikasi dating apps apapun ya, Bumble, Tinder, kayak Cupid, berarti yang dilihat Clara apanya? Fotonya, gaya fotonya. Aku swipe semua. Tapi kan setelah di swipe kan nanti setelah di swipe kan ada yang ngechat, ada yang enggak. Nah, iya. kalau yang ngechatnya itu nggak monoton, misal kayak maksudnya nggak yang apa kabar, hai, tinggal di mana, iya, itu kan aduh, udah nggak mau balas nih. Yang tapi balas yang aneh-aneh, yang unik. Yang unik-unik baru aku balas. Yang unik itu misalnya gimana, pantun? Aneh sih. Yang gimana yang unik? Kadang yang pantun, kadang yang apresiasi Instagram aku. Oke. Kayak gitu baru aku balas. Tapi kalau yang kayak asli mana, tinggal di mana, ini itu kayaknya kayak template gitu nggak sih? Kayak wah ya udahlah emang wajib. Oke. Udah 1 jam lebih anjir. Nggak kerasa ya? Thank you banget Clara udah ngobrol. Kayaknya ngobrol sama Clara nggak kerasa kan? Next kita ngobrol lagi. Kayaknya kita ngobrol sama Clara dari tadi bilangnya cuma setengah jam, total jadi sejam juga. Nggak kerasa aja. Tapi ceritanya itu aja cuma 1 cerita anjir. Satu cerita, belum. Masih ada cerita lagi? Dating app yang lain. Wow, anjir Lik. Bangke lah, boleh lah. Nanti coba, ini kan gara-gara waktu juga kan, maksudnya nyari tempat susah, waktu juga ngepasin kan. Next kayaknya harus cari tempat yang lebih aman, terus nggak terlalu noise berisik, jadi lebih less effort buat editing suara juga gitu. Oke, thank you banget sekali lagi Clara udah mau datang ke podcast ini. Buat yang dengerin dan mau cek Clara kayak gimana, langsung aja cek Instagramnya aja di @clara_bodwir. Nanti di episode ini gua tag juga Instagramnya Clara. Terus kalau penasaran langsung follow aja. Kalau nggak di approve ya langsung DM aja. Gue dengerin di podcast Hydran nih, jadi tahu ini ternyata yang dengerin podcast iya gitu. Jadi kalau buat Clara yang tahu nih yang nyortir, ini ternyata yang dengerin gitu kayak gitu. Oke. Clara ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Jangan pacaran sama cowok Pisces. Oke, pesannya jangan pacaran sama cowok Pisces itu. Ingat ya, emang Pisces ngeselin sih. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you semuanya yang udah dengerin. Bye-bye. Thank you Clara. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.